Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob. Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 22 Bahasa Indonesia Bab 22. Karen tidak menyangka bahwa Lukas benar-benar dapat mengeluarkan begitu banyak uang saat itu juga. Dia melangkah maju, mengambil setumpuk uang kertas, dan mengambil beberapa dari mereka sambil bergumam, dari mana uang yang tidak berguna ini mendapatkan begitu banyak uang? Tentunya itu tidak mungkin palsu, kan? Setelah menyadari tidak ada masalah dengan tagihan, dia memandang Lukas dengan bingung lagi. Dari mana Anda mendapatkan uang? Saya melihat Anda mengeluarkannya dari mobil. Anda tidak mengambil uang Charlotte, bukan? Charlotte jelas tidak berani membiarkan ibunya melanjutkan dan dengan panik mendorong Karen. Cukup, Bu. Uang ini memang miliknya. Karena Anda sudah menerima uangnya, mengapa Anda peduli dari mana asalnya? Saya lapar. Cepat buat makan malam. Setelah menerima $15.000 tanpa alasan, Karen memasuki rumah dengan gaya plin-plan. Cheyenne menghela napas lega dan menatap Lukas, yang memegangi Amelia yang gembira dan menatapnya dengan tatapan lembut dan penuh harap. Tidak tahu harus membuat ekspresi apa, dia membawa Lukas ke atas dengan ekspresi serius. Dia memutuskan untuk membiarkan Lukas tinggal di rumahnya sepenuhnya demi putrinya. Tak lama kemudian, cekikikan riang Amelia datang dari kamar di lantai atas. Karen mengayunkan spatula dan mengeluarkan suara dentingan keras. Dia berisik sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang ayahnya itu. Dia hanya suka menempel padanya. Malam itu, Amelia berteriak-teriak pergi tidur dalam pelukan Lukas. Karena bukan tandingan putrinya, Cheyenne tidak punya pilihan selain menempatkan kasur tambahan untuk Lukas di kamarnya. Namun, Cheyenne sangat frustrasi dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia tidak hanya kesal tentang Stardust Corporation tetapi juga tentang Lukas. Menggendong putrinya yang tertidur lelap dan mendengarkan dengan tenang napas Cheyenne di dekatnya. Lukas merasakan jantungnya sakit. Keduanya masing-masing memiliki pikiran sendiri dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, Lukas bangun dan keluar untuk menelepon Davis. Saat ini, baru jam 6 lewat pagi, dan Davis merasa frustasi karena dering ponselnya mengganggu tidurnya. Ketika dia melihat ide penelepon, dia segera bergidik dan duduk dengan kaget. Selamat pagi, Pak. Abu-abu. Bagaimana negosiasi berjalan dengan calon mitra Stardust Corporation? Lukas bertanya dengan tenang. Davis tidak menyangka Lukas akan meneleponnya pagi-pagi sekali untuk menanyakan tentang pekerjaan. Dia dengan panik menjawab, ada banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita. Seperti, apakah ada seseorang dari keluarga Carter? Lukas menyela. Carter. Oh ya, seorang Cheyenne Carter datang beberapa kali kemarin sore, tapi saya belum bertemu dengannya. Bagaimanapun, perusahaan Carter kecil dan tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Setelah hening beberapa saat, Lukas berkata singkat, Cheyenne Carter adalah istriku. Davis bisa merasakan dinginnya penetrasi dalam suara Lukas melalui telepon. Dia segera panik dan meminta maaf karena ketakutan. Maaf, ketua.
Saya tidak tahu tentang itu. Aku sangat menyesal. The Carter. Tambahkan mereka ke daftar. Kirimkan mereka kontrak nanti, tapi jangan ungkapkan identitas saya. Iya, Ketua. Setelah Lukas menutup telepon, Karen kebetulan keluar untuk mengambil susu sambil menahan kuap. Ketika dia melihat Lukas, dia langsung bertanya dengan penuh permusuhan, "Apa yang kamu lakukan dengan berkeliaran di pintu pagi-pagi? Apakah kamu pencuri?" Lukas tidak mengganggunya dan membantu membawa susu ke dalam rumah. Setelah sarapan, Lukas menemani Cheyenne untuk mengirim Amelia ke taman kanak-kanak dan kemudian menemaninya ke Brilliance Corporation. Cheyenne ingin menolak karena Carter membenci Lukas. Dan dia hanya akan dimarahi oleh mereka jika dia menemaninya bekerja. Namun, Lukas bersikeras. Setelah menatapnya lama, Cheyenne tidak punya pilihan selain menyerah. Dia berkata dengan sedih, "Terserah dirimu." Ketika keduanya tiba di Brilliance Corporation, Brice sedang duduk di ruang konferensi dan mendengarkan obrolan yang keras. Tentu saja, mereka bergosip dan menertawakan Cheyenne, yang selama ini tidak disukainya. Beberapa dari Anda tidak tahu bahwa beberapa orang suka meniup trompet mereka meskipun sebenarnya mereka tidak kompeten. Cheyenne Carter melakukan beberapa perjalanan ke Stardust Corporation kemarin, tetapi dia bahkan tidak sempat menemui manajer umum. Saya melihatnya berdiri di sana untuk waktu yang lama di ambang air mata. Sayang sekali dia bahkan tidak bisa masuk ke kantor. Haha, apakah dia pikir dia masih mantan ketua Brilliance Corporation? Dia sekarang hanya manajer tingkat rendah. Stardust Corporation tidak akan terkesan dengannya. Namun, itu mungkin berhasil jika dia mencoba memanfaatkan ketampanannya dan menjual tubuhnya. Lagi pula, dia cukup cantik. Hahaha, benar. Tapi sayangnya, hal-hal yang tidak berguna itu berhasil lolos darinya. Bang, pintu ruang konferensi ditendang hingga terbuka dan dibanting ke dinding dengan suara keras, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Cheyenne berdiri di luar pintu dengan wajah pucat sementara Lukas berdiri di sampingnya, ekspresinya dingin dan mengancam. "Apa yang sedang kamu lakukan? Berani-beraninya kau melecehkan perusahaan Carter?" Lukas memelototi orang-orang di ruang konferensi dan baru saja akan memberi mereka peringatan. Tapi Cheyenne menariknya kembali. "Cukup. Jangan menimbulkan keributan di sini." Lukas menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Lukas ketakutan, Brice dan yang lainnya hendak mencibir dan mengejeknya. Tetapi seorang eksekutif senior buru-buru berjalan. "Ketua ada di sini bersama Tuan Wilson. Cepat siapkan semua dokumen dan kontrak. Jangan membuat kesalahan." Di sisi lain koridor, Dominic Carter berjalan dengan seorang pria berkacamata paruh baya. "Pak Wilson, aku belum mengucapkan selamat padamu karena mewarisi warisan ayahmu. Anda masih muda dan menjanjikan. Mengenai kerjasama kita." Sebelum dia selesai, pria berkacamata itu memotongnya dan menunjuk ke arah Lukas, yang berdiri di dekat pintu. Sambil mengertakkan gigi, dia berteriak, "Itu kamu, Bottom of Foam menantu Dewa Naga Perang Chapter 23 Bahasa Indonesia Bab 23." Saat melihat kakeknya masuk dengan VIP, Brice merapikan jas dan dasinya dan siap menyambut mereka dengan senyuman, hanya untuk tertangkap basah ketika
Wilson menunjuk ke arahnya dengan putus asa di seluruh wajahnya. Brice pada awalnya bingung, tapi ketika dia melihat Dominic dan Mer, Wilson memelototi Lucas, yang ada di sampingnya, dengan ekspresi yang sangat bermusuhan. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang telah menyinggung Mer, Wilson adalah si Lucas. Lucas menyipitkan mata dan berpikir, musuh sering bertemu. VIP, Wilson, adalah James Wilson. Pria yang sangat angkuh yang dia temui di taman kanak-kanak kemarin. Brice bergegas maju dan tersenyum pada Wilson dengan patuh. Pak Wilson, abaikan itu yang tidak berguna. Aku akan segera menyingkirkannya. Ayo pergi ke ruang konferensi untuk membahas kerja sama kita. Wilson membuang tangan Brice dengan paksa dan membentak, "Persetan. Apakah orang ini salah satu Carter?" "Hah, tunggu dan lihat saja." Setelah mengeluarkan ancaman, Wilson berbalik untuk pergi. Meskipun dia berharap dia bisa segera berlari ke depan untuk membunuh Lucas dan membalas dendam atas apa yang terjadi kemarin, dadanya masih sakit akibat tendangan Lucas. Dan sebagian besar bawahannya masih dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membantunya membalas dendam untuk saat ini. Tidak, harap tunggu, Tuan Wilson. Mari kita bicarakan hal-hal dengan tenang. Dominic dan Brice panik dan buru-buru mencoba menahan Wilson sambil membujuknya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Carter. Aku akan meminta keamanan untuk datang dan mengejarnya sekarang. Brice berseru. Wilson menamparkan Brice dan membalas, "Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Anda dapat dengan mudah membodohi? Mengapa dia berdiri di depan ruang konferensi perusahaan Anda jika dia tidak ada hubungannya dengan Anda?" Setelah menerima tamparan dari Wilson, Brice tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya sama sekali dan tidak punya pilihan selain menutupi wajahnya sambil menyalahkan Lucas. "Pak Wilson, pecundang ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Carter. Jika Anda kesal, saya akan membuatnya meminta maaf dan memperbaikinya sekarang." Dominic memelototi Lucas dengan jijik dan berteriak, "Bagaimana Anda menyinggung Tuan Wilson? Cepat minta maaf padanya sekarang." Ketika Wilson melihat betapa bermusuhannya Carter terhadap Lucas, dia merasa jauh lebih baik. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia mencibir, "Aku tidak peduli dengan permintaan maaf. Jika Anda masih tulus ingin bekerja sama, beritahu ini untuk berlutut padaku. Jika saya senang, saya akan mempertimbangkan masalah kerja sama lagi." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dominic membentak pada Lucas, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang Tuan kata Wilson? Cepat dan dapatkan pantatmu di sini untuk berlutut dan meminta maaf." Lucas secara alami mengabaikannya. Dia jelas tidak akan berlutut dan meminta maaf. Menatap Dominic dan yang lainnya dengan dingin, dia bertanya, "Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan dia, tapi kamu ingin aku meminta maaf padanya? Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu? Siapa kau yang menyuruhku berlutut dan meminta maaf padanya?" "Kamu." Dominic sangat marah. "Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan mengusir keluargamu." Murid Cheyenne mengerut. "Kakek mengancam akan mengusir kita lagi. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan kita?"
Wajah Lukas juga muram. Mengancam saya dengan itu? Apakah dia pikir saya akan takut? Jika dia sendirian, dia tidak akan repot-repot tinggal bersama keluarga Carter sama sekali. Saat ini, resepsionis buru-buru berlari. Terengah-engah, dia berseru, "Tuan Davis dari Stardust Corporation ada di sini." Dia menunggu di ruang tamu di lantai bawah. Stardust Corporation, Pak. Davis ada di sini secara pribadi? Dominic dan Carter lainnya tercengang. Bahkan Wilson yang angkuh pun tercengang. "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan terima Tuan Davis." Dominic bergegas turun bersama sekelompok orang. Tetapi karena mereka tidak punya cukup waktu untuk menunggu lift, mereka memutuskan untuk turun dari tangga. Melihat bahwa Wilson juga mengikuti mereka, Lukas tidak bisa menahan cibiran. Cheyenne menarik Lukas dan berseru dengan cemas, "Ayo cepat turun juga." Di ruang tamu di lantai 2, Dominic melangkah maju untuk menyambut Flynn Davis. Dengan senyum antusias, dia berseru, "Tuan Davis, permintaan maaf saya karena gagal menerima Anda dengan baik." Wilson buru-buru mengulurkan tangannya. "Senang bertemu denganmu, Tuan Davis. Saya James Wilson dari keluarga Wilson yang memimpin Titanium Corporation." Davis memelototinya dengan acuh tak acuh tanpa mengulurkan tangannya. "Keluarga Wilson, Titanium Corporation, omong kosong apa itu?" Ekspresi Wilson segera menegang. Meskipun perusahaan Titanium tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Stardust Corporation, keluarga Wilson setidaknya berada di urutan terbawah dari keluarga tingkat pertama. Bahkan Carter harus menjilat mereka. Wajah Wilson menegang, dan dia tidak berani memusuhi Davis. Melihat bahwa Lukas dan Cheyenne juga ada di sini, Wilson menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengecam Lukas, "Kamu, siapa yang membiarkanmu datang?" "Dominic Carter. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengejarnya?" "HMPH." Davis berteriak dan bertanya, "James Wilson, jurumudi Titanium Corporation, kamu sangat perkasa, ya? Siapakah Anda yang dapat mengganggu masalah antara Stardust Corporation dan Carter?" Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 24 Bahasa Indonesia Bab 24. Wilson berhenti dan tidak berani berbicara lagi. Akan buruk jika dia membuat marah Tuan Davis dan membuat Stardust Corporation dan Huttons yang memilikinya memboikot keluarganya. Davis dengan cepat melirik Lukas. Tetapi dia tidak naik untuk menyambutnya dan malah berpura-pura tidak mengenalnya. Karena Lukas ingin merahasiakan identitasnya dari Carter. Dia harus mengikuti instruksi karena dia adalah bawahannya. Davis mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di atas meja di ruang tamu. Dominic segera menoleh. Saat dia melihat kata kontrak, matanya langsung membelalak, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kontrak?" Davis terkekeh. "Ya, ini kontrak kerja sama strategis yang dibuat oleh Stardust Corporation. Nona Cheyenne Carter mencari saya beberapa kali kemarin, dan saya tersentuh oleh ketulusannya. Jadi saya ingin memberi perusahaan Anda kesempatan untuk bekerja sama dengan kami. Saya sudah menandatangani kontrak ini. Selama Anda tidak memiliki keberatan lain, Anda dapat menandatanganinya setelah melihatnya, dan itu akan segera berlaku." Stardust Corporation benar-benar berinisiatif menawarkan mereka kesempatan untuk bekerja sama.
itu adalah anugerah. Namun, ketika mereka mendengar bahwa mereka memperoleh kontrak karena Cheyenne, wajah mereka berubah menjadi muram, dan banyak dari mereka tanpa sadar melirik Brice beberapa kali. Dominic telah berjanji untuk memberikan posisi manajer umum Brilliance Corporation kepada orang yang berhasil mencapai perjanjian kerjasama dengan Stardust Corporation. Sekarang setelah Cheyenne mendapatkan kontrak, apakah dia benar-benar akan kembali dan menjadi jurumudi Brilliance Corporation lagi? Brice juga terlihat sangat kesal. Dia awalnya sudah yakin bahwa Cheyenne tidak akan dapat menangani perjanjian kerjasama dengan Stardust Corporation dan ingin mengambil kesempatan untuk mengusirnya, suaminya yang tidak berguna, dan orang tuanya yang tidak berguna keluar dari keluarga. Dia tidak berharap dia benar-benar mendapatkan kerjasama. Cheyenne juga tercengang. Kemarin, dia meminta untuk bertemu Tuan Davis di kantor Stardust Corporation beberapa kali tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia hampir berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki harapan. Yang mengejutkan, Davis tersentuh dengan tindakannya dan bahkan membawa kontrak tersebut ke Brilliance Corporation secara pribadi. Tak perlu dikatakan, Dominic sangat gembira. Bahkan tanpa melihat kontrak dengan saksama, dia buru-buru menandatangani namanya di bagian bawah dan mencap segel resmi Brilliance Corporation di atasnya. Karena takut Davis akan berubah pikiran dan menarik kontrak. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lucas, Davis merasa lega dan berbalik untuk pergi. Melihat bahwa Carter sebenarnya telah menandatangani kontrak dengan Stardust Corporation, Wilson merasa getir dan geram karena Carter terlalu sibuk bersukacita, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Dia menyerbu dengan terengah-engah. Setelah menandatangani kontrak, Dominic sangat senang. Dia memandang Carter yang gembira di ruangan itu dan tiba-tiba berdehem. Karena semua orang ada di sini, saya akan mengumumkan sesuatu. Ini dia. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tampaknya sudah saatnya Dominic mengumumkan jurumudi baru Brilliance Corporation. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya dilontarkan ke Cheyenne. Bahkan banyak dari mereka yang pernah mengejeknya dengan keras sebelumnya mulai menatapnya dengan kagum dan mencoba untuk menjilatnya. Jika bukan karena fakta bahwa Brice, keturunan tertua dari keluarga Carter, menatap mereka dengan bermusuhan, banyak dari mereka akan segera lari ke Cheyenne untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya. Cheyenne juga sangat bersemangat, dan dia menatap Dominic dengan mata berkilauan. Dengan ini saya umumkan bahwa Brice Carter akan menjadi manajer umum baru di Brilliance Corporation mulai hari ini dan seterusnya. Dia akan bertanggung jawab penuh atas semua urusan korporasi, termasuk kerjasama dengan Stardust Corporation. Semua orang harus bekerja sama sepenuhnya dengannya. Setelah Dominic mengatakan ini, semua orang tercengang. Wajah Lucas menjadi suram, karena dia tidak berharap Dominic akan menarik kembali kata-katanya. Setelah dikejutkan beberapa saat, Brice terlihat terkejut saat dia berjalan mendekat dan berseru dengan keras, "Oke, kakek. Aku akan melakukan pekerjaan dengan baik dan memastikan bahwa aku tidak mengecewakanmu." Carter lainnya segera menoleh, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Dominic hanya membuat janji kosong sebelumnya. Mengapa dia menyerahkan perusahaan itu kepada seorang cucu perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengan dia,
bukan cucu kandungnya? Mereka kacau. Secara khusus, beberapa dari mereka yang hampir ingin mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Cheyenne merasa sangat bersyukur bahwa mereka tidak melakukannya. Jika tidak, Brice tidak akan melepaskan mereka. Oke, ini semuanya. Anda diberhentikan. Kembali bekerja. Dominic berbalik untuk pergi. Tidak dapat mentolerirnya lebih lama lagi, Cheyenne mengejar Dominic dan berdiri di depannya. Kakek, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan memberikan Brilliance Corporation kepada orang yang memperoleh perjanjian kerja sama dengan Stardust Corporation? Mengapa Anda membiarkan Brice menjadi manajer umum? Dominic memelototi Cheyenne dengan apatis. Apakah kamu kesal? Jika bukan karena Anda, keluarga Carter tidak akan menjadi keluarga kelas 2 di Orange County. Jika bukan karena suamimu yang kalah menyinggung Tuan Wilson, kami akan menandatangani kontrak dengannya juga. Kamu sangat tidak kompeten. Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi marah? Petik 2.